Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan CGP? Hebat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Baik, pada sesi kali ini yaitu coaching ya terkait dengan yang telah kita diskusi sebelumnya, yaitu pada kesempatan yang kali ini saya berperan sebagai supervisor, yaitu sebagai pengamat, kemudian Bapak Ahmad Fatoni sebagai coach, kemudian Bapak Indra sebagai coachee, dan sebagai pemantau Ibu Nova Aprilia. Oke, untuk tahap yang pertama yaitu pra supervisi, kemudian nanti dilanjut dengan percakapan coach dan coachee, yaitu tahap coachingnya, dan tahap ketiga yaitu tahap pasca supervisi. Jadi untuk mempersingkat waktu kita mulai saja yaitu yaitu percakapan saya dengan Pak Ahmad Fatoni ya. Kita mulai Bapak Ahmad Fatoni. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Tony. Oh ya Pak Tony, hari ini Bapak kan akan melaksanakan praktik coaching ya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian terkait dengan percakapan coaching. Gimana Pak? Bisa? Bisa, Bu, bisa. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Indra lebih spesifik supaya nanti saya juga mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya menggali potensi yang ada pada diri Pak Indra sebagai coach saya. Baik. Begitu, Bu Mul. Oke, baik Pak Tony. Terkait dengan kompetisi coaching nih Pak. Nah, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini yakni saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach menggali potensi dirinya. Oke. Kemudian pada tahap observasi ini, bagian kompetisi mana sih yang ingin Bapak diobservasi oleh saya? Kompetensi yang ingin diobservasi yakni di bagian identifikasi karena saya kadang bingung menentukan kata kunci yang pas dalam tahap identifikasi tersebut. Oke. Terkait dengan keterlaksanaan kegiatan hari ini, nah menurut Bapak apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Pak Fatoni capai sebagai coach kali ini? Tentunya indikator ketercapaiannya yaitu saya harap dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, misalnya Pak Indra bisa mengemukakan ide-ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut tentunya. Serta coach tentunya dapat mempertanggungjawabkan aksi tersebut, rencana aksinya maksud saya, Bu. Oke, baiklah Pak Tony. Kiranya bisa dimulai ya coaching dengan Pak Indra. Silakan Pak. Baik, baik, terima kasih, Bu. Sudah siap. Assalamualaikum, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Apa kabar? Sehat, Pak Indra?
Alhamdulillah selalu sehat Pak Guru. Begini Pak Guru, kebetulan Pak Guru Oke, oke, oke. lewat nih ya. Sebenarnya saya Oke. punya hajat ini, ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Guru tentang murid-murid saya. Baik, Pak Indra. Silahkan, Pak Indra. Apa yang ingin kita bicarakan? Gini Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 7 dengan kurikulum Merdeka Pak. Nah, saya Oke. mengamati anak-anak belakangan ini itu eh, mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya, sehingga berdampak pada hasil belajar mereka. Nah, terus ada beberapa murid juga yang mulai malas-malasan mengumpulkan tugas, dan ada yang mengerjakan tugas tapi tugasnya itu asal-asalan, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Jadi anak-anak ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya, sehingga berdampak tentunya pada hasil belajarnya seperti yang Pak Indra sebutkan tersebut ya. Iya, Pak, betul. Seperti itu. Nah, Pak Indra, lalu apa yang ingin Pak Indra kira-kira ingin dapatkan di akhir obrolan kita nantinya? Nah, saya berharap dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi murid kembali, Pak, ya agar lebih giat lagi dalam belajar. Seperti itu, Pak. Oh, oke, Pak Indra. Nah, menurut Pak Indra, kira-kira apa faktor utama yang menyebabkan motivasi belajar dari murid-murid Pak Indra ini menurun kira-kira? Mungkin metode saya dalam mengajar yang tidak tepat, Pak. Oh, metode mengajar ya, Pak. Pak Indra merasa metode mengajarnya kurang tepat ya. Kalau begitu, selain itu kira-kira apa lagi yang kira-kira membuat motivasi murid-murid yang Pak Indra ampu ini menurun? Saya merasa selama ini kurang perhatian sama murid-murid, Pak. Yang penting tugas sudah saya jalankan, ya sudah selesai. Itu mungkin itu salah satu faktor juga penyebab, Pak, sehingga anak-anak itu Gitu ya. tidak menaruh respect sama gurunya, mungkin seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Pak Indra. Jadi faktornya pertama karena metode ya, kemudian yang kedua kurangnya perhatiannya Pak Indra begitu dengan kepada murid-muridnya. Oke, betul, Nah, Pak. sekarang menurut Pak Indra, kira-kira dari rentang atau skala 1 sampai 10, Pak Indra merasa berada di level berapa ya saat ini dalam memotivasi murid Bapak? Kalau saya sih masih merasa di level 5, Pak. Oh, 5. Oke. Lalu kira-kira Pak Indra ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya tidak muluk-muluk sih Pak. Ya, yang penting ada peningkatan. Mungkin ya sekitar 8 mungkin. Ya, menurut saya itu sudah Oh, cukup. Ya. ya bagus itu Pak Indra. Baik Pak Indra, untuk bisa sampai ke level 8 Ya, ada ada intimacy ya, ya ya gitu, Pak. ada keintiman gitu Pak. Oke, benar Pak Indra. Saya juga setuju dengan apa yang Pak Indra sebutkan tersebut terkait dengan manajemen kelas. Memang manajemen kelas ini sangat penting dalam apa namanya kita sebagai guru mengampu murid-murid kita ya Pak Indra ya. Selain selanjutnya Pak Indra, selain manajemen kelas yang Pak Indra sebutkan, kira-kira ada lagi enggak kira-kira yang bisa Pak Indra lakukan? Eh, Kalau menurut saya selain itu
mungkin dalam proses pembelajaran saya Pak yang masih menggunakan metode-metode konvensional mungkin ya, Ya. sehingga anak-anak itu belum terlalu menarik ya menurut mereka. Nah, mungkin seperti misalnya menggunakan media-media pembelajaran yang kurang menarik, sehingga uh, saya berinisiatif nanti media pembelajaran yang saya gunakan itu ya kita pilih media pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga bisa menarik minat siswa. Nah, seperti misalnya video pembelajaran atau aplikasi pendukung edukasi lainnya, Pak, seperti itu. Oh, luar biasa Pak Indra. Saya juga sangat setuju dengan apa yang Pak Indra sebutkan. Bagus sekali itu Pak Indra. Jadi Pak Indra memiliki rencana ya, rencana aksi pertama ada manajemen kelas ya, kemudian memanfaatkan media pembelajaran yang menarik ya, kemudian tadi juga Pak Indra menyebutkan apa namanya menggunakan aplikasi-aplikasi edukasi yang menarik untuk murid-murid. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Indra sebutkan tadi. Nah, sekarang Pak Indra, rencana-rencana yang Pak Indra sampaikan tadi, kira-kira mana yang menurut Pak Indra yang paling mungkin nih untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin yang lebih pasnya yaitu membuat video pembelajaran mungkin Pak ya, dan melakukan ice breaking mungkin ya seperti itu. Oh, begitu Pak Indra. Jadi menurut Pak Indra yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah memanfaatkan video pembelajaran yang menarik dan menggunakan ice breaking begitu ya Pak. Ya Pak. Pak, betul seperti itu. Ya, Oh, seperti itu Pak, baik, benar baik, sekali. baik, baik, baik. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, Pak Indra? Uh, saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin nanti kebetulan di hari Senin ini saya punya jadwal Pak Guru. Ya mungkin nanti di hari Senin ini saya Oke. akan coba menerapkannya. Ya, selain sembari menunggu hari Senin, mungkin saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, ya dirancang sedemikian rupa supaya tujuan yang saya inginkan itu bisa tercapai, Pak. Wah, luar biasa, Pak Indra. Nah, Pak Indra, untuk memudahkan pekerjaan Bapak, tentunya mungkin Bapak ada rencana tidak untuk melakukan kolaborasi dengan rekan yang lain, yang dengan tujuan mungkin dalam melaksanakan rencana aksi untuk memotivasi murid tersebut bisa berjalan dengan baik begitu. Kira-kira ada tidak rekan guru yang dapat membantu Pak Indra? Kalau selama pengamatan saya sih, yang paling tepat menurut saya sih Bu Nova, Pak. Nah, kenapa itu Pak Indra, Bu Nova? Milih Bu Nova itu Karena kenapa? kan karena kan Bu Nova ini guru informatika, ya. Jadi saya rasa Oke. beliau kalau di bidang IT itu pemahaman beliau mungkin sudah mantap gitu. Nah, mungkin nanti saya sama Ya, Bu ya. Nova bisa berkolaborasi gitu untuk apa namanya menciptakan sebuah video-video pembelajaran yang inovatif sehingga anak-anak tidak bosan di dalam pembelajaran Baik, baik. saya nanti, Pak. Baik, benar Pak Indra. Saya setuju dengan rencana kolaborasi Bapak dengan Bu Nova. Jadi eh, ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan maksimal dan Bu Nova juga dapat membantu Bapak dalam melaksanakan aksi tersebut ya, Pak Indra. Oke, Pak. Oh ya, Pak, boleh saya eh, menanyakan sesuatu ini? Oke, boleh, boleh Pak. Kan Apa Pak Indra? selama ini saya lihat Pak Tony kalau mengajar itu murid-muridnya selalu antusias gitu, kelasnya hidup gitu Pak. Nah, saya ingin Pak Tony berbagi gitu, apa sih tips-tipsnya sehingga kelas bisa hidup seperti itu Pak? Sebenarnya tidak ada metode khusus sih Pak. Saya juga pengalamannya sama dengan Pak Indra menghadapi kelas yang dulunya awalnya sulit sekali menumbuhkan motivasinya Pak Indra. Saya
dulunya awalnya menggunakan metode-metode yang konvensional seperti itu. Namun seperti yang Pak Indra lihat sekarang murid-murid terlihat lebih antusias ya karena seperti yang Pak Indra sebutkan juga saya menerapkan ada media pembelajaran seperti itu ice breaking ya kemudian berkolaborasi dengan teman untuk membuat media-media yang menarik seperti itu. Itu saya terapkan ke murid Pak Indra akhirnya dan alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang murid-murid lebih antusias dalam belajar seperti itu. Pak Indra, Ya, bagaimana Pak. kira-kira nih untuk rencana yang Pak Indra buat tadi, kira-kira kapan dapat terlaksana dengan baik? Mungkin minggu depan kita ngobrol lagi, Pak ya. Ya. Oh, enggak siap, Saya Pak Indra. saya akan menceritakan nanti hasil rencana yang sudah kita laksanakan sama Pak Tony. Dan nanti di situ mungkin Pak Guru bisa memberikan masukan, arahan kepada saya. Oke, siap, siap, Pak Indra. Dengan senang hati, Pak Indra. Nah, Pak Indra, dari obrolan kita kali ini, kira-kira ada hal menarik yang kira-kira yang dapat Pak Indra petik atau yang kira-kira ada hal yang menurut Pak Indra penting dan ini yang dapat Pak Indra temukan dalam sesi obrolan kita ini. Oh, kalau dari tadi sih saya menemukan ya dari perbincangan kita ini cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid ya dengan mencoba cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Namun saya juga menyadari bahwa mungkin setiap murid memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda, Pak. Nah, oleh karena itu saya perlu menambah wawasan saya dengan cara uh, menambah wawasan dengan mencari literatur-literatur yang terkait tentang hal itu, terutama khususnya tentang meningkatkan motivasi belajar pada murid, Pak. Oh, begitu ya Pak Indra. Nah, Pak Ya. Indra, kira-kira bagaimana dengan komitmen Pak Indra terhadap rencana ini? Oh, kalau ditanya tentang komitmen, saya pasti yang berkomitmen, Pak ya. Mungkin saya nanti itu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik, Pak. Ya, karena memang Ya, selama ini itu yang saya rasakan. Namanya antusias siswa di kelas saya itu tidak seantusias di kelas-kelas uh, lain gitu. Mungkin nanti dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Terus nanti di dalam proses pembelajaran saya terapkan ice breaking di sela-selanya biar anak-anak tidak jenuh atau monoton. Mungkin seperti itu Pak, komitmen dari ya. saya. Wah, luar biasa Pak Indra. Sangat-sangat menarik ya. Dan luar biasa komitmen dari Bapak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar dan baik, Pak. Dan saya juga menunggu hasil rencana Pak Indra ya. Semoga bermanfaat ya. Diskusi kita ini juga dapat memberikan apa namanya manfaat tidak hanya untuk Pak Indra juga untuk saya tentunya. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada Pak Tony ya atas waktunya ya mengobrol, berbicara, berbincang sama Bapak itu setidaknya membuat hati saya lega gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang numpuk dari tadi tentang masalah yang saya hadapi itu jadi sudah terurai sedikit demi sedikit gitu. Terima kasih banyak Pak Tony atas waktunya. Sama-sama Pak Indra. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tani, Nggih, Bu. kita lanjut ke pasca supervisi Pak Tani ya. Ya, siap, siap. Sebelumnya tadi proses coaching antara Pak Indra dan Pak Tony, yaitu Pak Tony sebagai coach dan Pak Indra sebagai coaching. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya dengan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Tony dan Pak Indra, di mana Pak Tony sebagai coach dan Pak Indra sebagai coaching, sudah menunjukkan alur sesuai dengan alur kita, yaitu sudah terlihat ya
terkait dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sekarang saya ingin berbincang dengan Pak Katani ini sebentar. Ini terkait dengan pasca supervisi. Yang pertama sini Pak Katani terkait dengan yang sudah dilakukan tadi selama proses coaching. Apa yang sudah menjadi indikator pencapaian pengembangan yang sudah Bapak inginkan? Alhamdulillah sudah Bu. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach tentunya dengan terus berlatih dan mencari literatur-literatur yang menambah wawasan saya sebagai coach. Ya tentunya harapan saya dapat menjadi coach yang lebih baik ke depannya. Oke. Apa nih? Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Bu, silakan. Baik, catatan saya selama observasi berlangsung tadi, menurut saya sudah bagus. Baik, catatan hasil observasi saya selama saya observasi tadi ya, menurut saya oke, menurut saya sudah bagus ya. Hanya saja Pak Tony harus memiliki pengalaman lebih banyak lagi, yaitu untuk meningkatkan skill Pak Tony dalam menggali potensi yang ada pada diri coach, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pastinya yang terbuka. Baik Bu, baik. Terima kasih atas masukannya ya. Ini sebagai bahan evaluasi, introspeksi bagi saya untuk meningkatkan lagi skill saya dalam mengcoach seorang coach tentunya ke depannya. Oke. Nah, Pak Tony, dari diskusi kita hari ini ya Pak Tony ya, apa yang Pak Tony akan lakukan untuk lebih meningkatkan kemampuan Pak Tony dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka pastinya. Untuk meningkatkan keterampilan dalam membuat pertanyaan berbobot dan terbuka, saya akan mencoba lebih memahami lagi definisi dan ciri-ciri pertanyaan berbobot dan terbuka, serta berlatih membuat pertanyaan secara rutin. Oke. Terkait kompetensi yang ada pada Pak Tony ya, nah saya bertanya, ini terkait kompetensi yang ingin Pak Tony kembangkan lagi. Itu kompetensi apa itu misalnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang dapat memandu coachi dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coachi hadapi. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Tony ya. Tapi Pak Tony, sebelum kita akhiri kegiatan supervisi hari ini, sekiranya Bapak bisa mengemukakan pendapat Bapak terkait dengan kegiatan kita hari ini. Silakan Pak. Tentunya alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembelajaran, pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, serta keterampilan yang lebih baik dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka. Saya juga merasa lebih antusias dan termotivasi untuk meningkatkan kompetensi saya, serta memiliki dapat menjaga dan membina hubungan baik dengan rekan sejawat saya di sekolah. Seperti itu. Baik, Pak Tony, luar biasa sekali. Oh ya, Pak Tony, saya rasa sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Mungkin waktu berikutnya kita bisa berdiskusi kembali ya. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.